Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman. Semoga teman-teman di sana selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Di video ini kita akan melanjutkan materi dinamika gerak lurus part yang ketiga ya. Kita akan belajar tentang gaya gesek. Apa sebenarnya gaya gesek itu? Jadi gaya gesek itu adalah gaya yang timbul akibat kekasaran dari dua permukaan benda yang saling bersentuhan. Apakah semua benda pada lantai yang kasar jika diberi gaya pasti bergerak? Misalkan gini, ada sebuah benda ya, di lantai yang kasar. Kita beri gaya, apakah benda ini pasti bergerak? Belum tentu. Misalkan gini, benda diberi gaya F, ternyata benda belum bergerak. Karena ada apa? Ada gaya gesek yang arahnya melawan gaya itu. Kalau F-nya kita perbesar lagi, ternyata bendanya belum bergerak juga. Kenapa? Karena gayanya kita sebut juga gaya gesek statisnya ya, itu semakin besar juga. Terus sampai kapan benda ini akan bergerak? Benda ini akan bergerak ketika gaya gesek statisnya mencapai maksimum, atau kita sebut dengan Fs maksimum ya di sini. Barulah benda ini akan bergerak. Lah setelah bergerak, benda ini juga tetap akan mengalami gaya gesekan. Jadi kita sebut dengan gaya gesek kinetik. Untuk lebih paham seperti ini. Ada benda diberi gaya F. Apakah benda akan bergerak jika F-nya 10 Newton dan gaya gesek maksimumnya 20 Newton? Jawabannya, benda belum bergerak ya. Kalau F-nya 20 Newton dan Fs maksimumnya 20 Newton, benda belum juga, benda baru tepat akan bergerak. Nah, kalau benda itu diberi gaya 30 Newton, sementara F statis maksimumnya 20 Newton, maka benda itu akan bergerak karena F-nya lebih besar dari Fs maksimumnya. Jadi syarat benda bergerak itu adalah gaya yang diberikan F ini ya harus lebih besar dari gaya gesek statis maksimum atau Fs maksimum. Kita tuliskan. Apa saja sifat-sifat dari gaya gesek itu? Dari kasus tadi kita bisa menyimpulkan beberapa sifat gaya gesek. Yang pertama, gaya gesek statis dan gaya gesek kinetis selalu berlawanan arah ya dengan gerakan atau geseran benda. Benda bergerak ke kanan, maka gaya geseknya ke kiri. Benda akan bergerak jika diberi gaya yang lebih besar dari gaya gesek statik maksimum. Begitu benda bergerak, maka gaya gesek kinetisnya akan menggantikan gaya gesek maksimumnya. Gaya gesek kinetik dianggap tidak bergantung pada kecepatan benda. Gaya gesek statis maksimum dan gaya gesek kinetis tidak bergantung pada ruas permukaan kontak antara benda yang bersentuhan. Kemudian, besarnya gaya gesek statis maksimum dan gaya gesek kinetik itu bergantung pada gaya normal. Nah, nanti kita akan belajar bagaimana hubungan antara gaya gesek dengan gaya normal. Dan terakhir, besarnya gaya gesek itu dapat dikurangi dengan minyak pelumas. Nah, inilah sifat-sifat dari gaya gesek. Dalam membahas gaya gesek, dikenal istilah koefisien gesekan. Apa sih sebenarnya koefisien gesekan itu? Jadi koefisien gesekan itu merupakan bilangan yang menunjukkan seberapa besar gaya gesek dibanding gaya normal. Lambang dari koefisien gesekan adalah seperti ini. Kita baca mu. Contoh nih, koefisien gesekan antara meja dengan lantai itu 1/4. Artinya gaya geseknya itu adalah 1/4 kali gaya normalnya. Begini. Sebuah benda terletak di lantai, masanya M, jangan punya berat W ya, dia punya berarti benda ini merasakan gaya normal juga ke atas, sebesar W juga. Ketika benda ini bergerak, di sini kan koefisiennya 1/4, maka gaya geseknya itu adalah 1/4 normalnya. 1/4 normalnya berapa? Kalau masanya 10, beratnya 100. Berat 100, maka gaya reaksinya adalah
100 juga ya. 1/4 kali 100 itu 25 Newton. Berarti inilah gaya gesek ketika benda koefisien geseknya adalah 1/4. Contoh lagi nih. Koefisien geseknya 0,2. Gaya normalnya 40 Newton. Berapa gaya geseknya? Tinggal dikalikan saja. Jadi 0,2 kali 40. Ketemunya 8 Newton. Apa yang dapat kita simpulkan dari perhitungan ini? Jadi kita dapat menyimpulkan bahwa gaya gesek itu dapat dicari dengan mengalihkan koefisien ya, gesekan dengan gaya normal. Kalau gaya gesek statis, berarti nanti kita mengalihkan mu-nya mu yang S, mu statis dengan gaya normal. Jika yang ditanyakan gaya gesek kinetis, kita nanti mengalihkan mu K ya, dikali gaya normal. Mu itu ada dua, mu S dan mu K. Mu S berarti sebelum benda bergerak, mu K itu setelah benda bergerak. Seperti apakah contoh soal yang berkaitan dengan gaya gesek ini? Jadi misalkan di sini ada benda 10 kg diberi gaya 20 Newton. Di mana benda ini lantainya kasar ya. Di mana mu S di sini 0,4 dan mu K-nya 0,2. Pertanyaannya apakah benda akan bergerak? Taunya benda akan bergerak adalah Fs maksimumnya atau gayanya lebih besar dari Fs maksimum. Kita cari tahu dulu. Mencari tahu Fs maksimum kan dengan mu S kali N ya. Mu S-nya di sini ada 0,4. Kalau kita mencari Fs maksimum, yang kita pakai mu S, bukan mu K ya. Mu S 0,4 dikalikan normalnya. Di sini benda masanya 10 kilo. Maka normalnya adalah 100 Newton. Jadi adalah 0,4 kali 100 sama dengan 40 Newton. N ini dengan N ini beda ya. Jadi ini N ini menyimbolkan gaya normal, sedangkan N ini adalah satuan gaya yaitu Newton. Kita tahu bahwa F-nya 20, Fs maksimumnya 40. Ternyata F yang diberikan kurang dari Fs maksimum, maka benda akan diam, belum bergerak. Contoh berikutnya. Ada sebuah benda, masanya 2 kilo, mu S-nya diketahui, mu K diketahui, sin 37 diketahui, cos 37 diketahui di sini. Diberi gaya 10 Newton tapi arahnya tidak lurus tapi nyarong ya di sini, membentuk sudut terhadap horizontal. Besar percepatan benda. Langkah pertama kita harus menguraikan gaya di sini dulu. Nah, jadi gaya 10 Newton ini kita namai F ya. Diuraikan ke sumbu X dan sumbu Y. Fx dan Fy. Fx kita cari dulu nilainya. 10 kali 0,8 di sini sudah ada nilainya ya, karena cos 37 ya. Kalau Fx berarti F cos 37, kalau Fy F sin 37. Fy nilainya 6, Fx nilainya 8. Ketika benda bergerak, yang menyebabkan benda bergerak kan gaya Fx ini, bukan Fy ya, tapi Fx. Ketika bergerak tuh Fx dan dihambat oleh gaya gesek F ke kiri ini. Nah, kita harus tahu dulu Fx ini dengan gaya gesek maksimumnya itu besar mana. Kalau Fx-nya ternyata lebih besar, benda akan bergerak. Kalau Fx-nya kurang dari gaya gesek maksimum, gaya gesek statis maksimum, maka belum bergerak. Kita cek dulu. Nah, Fs maksimum itu sama dengan mu S kali N. Mu S-nya 0,5, N-nya 14. Dari mana 14? Nah, kita lihat di sini. Gaya normal kan gaya reaksi permukaan. Jadi permukaan itu diberi gaya berat oleh benda ini. Berapa besarnya? 20 Newton ya, karena 2 kali 10, 20. Tapi dikurangi beratnya oleh Fy ke atas. 20 dikurangi 6, jadinya 14 Newton. Nah, kita masukkan ke sini. 0,5 kali 14. Ketemunya 7 Newton. Jadi gaya gesek maksimumnya 7. Fx ini penyebab benda bergerak itu 8. Besar mana? Besar Fx ya, berarti benda akan bergerak. Kalau benda bergerak, kita menggunakan hukum 2 Newton. Nah, sigma F sama dengan M kali A. Yang menyebabkan benda bergerak kan Fx. Ya, kita tuliskan di sini Fx. Yang menghambat kan F ini ya. Tapi F gesek ketika benda bergerak itu namanya F gesek kinetis. Berapa nilainya kita cari tahu dulu.
Nah, di sini. Caranya mu K kalikan N. Mu K-nya 0,3 di sini ya. 0,3. N-nya 14. 4,2 Newton. Jadi FK ini berbeda dengan F gesek maksimum ini ya. FSM ini ya. Jadi kata benda sudah bergerak, kita gunakan FK. Masukkan ke sini, 8 kurangi 4,2 sama dengan 2 kali A. 3,8 sama dengan 2A, A sama dengan 1,9 meter per sekon kuadrat. Jadi benda bergerak dengan percepatan segini.